Apa kabar anak-anakku semuanya? Kembali lagi bertemu dalam mata pelajaran IPS kelas 9. Hari ini kita akan membahas materi bab 4 tentang Indonesia dari masa kemerdekaan hingga masa reformasi. Tetapi untuk hari ini kita akan membahas sub materi bab 4 tentang masa kemerdekaan. Menjelang akhir tahun 1944, posisi Jepang dalam Perang Asia Pasifik semakin terdesak. Satu persatu daerah jajahannya jatuh ke tangan sekutu. Untuk menarik dukungan dan simpati dari bangsa Indonesia, pada tanggal 7 September 1944, di depan Parlemen Jepang, Perdana Menteri Jenderal Kuniaka Koiso memberikan janji kemerdekaan kepada Indonesia. Berkaitan dengan janji yang dikemukakan oleh Jepang, diumumkanlah pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat dengan BPUPKI. BPUPKI terdiri atas 63 orang yang diketuai oleh Dr. Rajiman Widyodiningrat, dan dalam aktivitasnya BPUPKI mengadakan sidang sebanyak 2 kali, yaitu sidang pertama dilaksanakan pada tanggal 29 Mei, 30 Mei, dan 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini, BPUPKI membahas tentang dasar negara. Dalam sidang BPUPKI pertama ini, peserta sidang mendengarkan pidato dari 3 tokoh pergerakan nasional Indonesia, yaitu Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945, Mr. Supomo pada tanggal 31 Mei, dan pada tanggal 1 Juni Insinyur Soekarno mengemukakan gagasannya. Gagasan yang dikemukakan oleh Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 dikenal dengan istilah Pancasila, sehingga ditetapkan sebagai hari lahirnya Pancasila. Tetapi pada sidang pertama ini belum ditemukan kesepakatan rumusan dasar negara yang benar-benar tepat. Oleh karena itu, dibentuk Panitia 9 yang diketuai Insinyur Soekarno. Panitia 9 ini menghasilkan rumusan yang disebut dengan Piagam Jakarta atau Jakarta. Piagam Jakarta disetujui secara bulat dan ditandatangani pada tanggal 22 Juni 1945 yang isinya antara lain: 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang kedua BPUPKI diadakan tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Yang dibahas adalah rencana Undang-Undang Dasar, bentuk negara dan susunan pemerintahan. Selanjutnya, BPUPKI membentuk panitia kecil yang beranggotakan 19 orang untuk mempercepat kerja sidang, dan dengan ketuanya Insinyur Soekarno yang menyepakati Piagam Jakarta jadikan sebagai inti dari pembukaan Undang-Undang Dasar, dan juga membentuk anggota berjumlah 7 orang yang diketuai oleh Supomo. Panitia kecil ini juga merumuskan batang tubuh Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan karena dianggap sudah selesai tugasnya. Selanjutnya dibentuklah Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disingkat dengan PPKI, yang bertugas mempersiapkan segala sesuatu berkaitan dengan keperluan pergantian kekuasaan dari pihak Jepang kepada bangsa Indonesia. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Amerika Serikat menjatuhkan bom atom pertama di kota Hiroshima. Kemudian, Amerika Serikat kembali menjatuhkan bom atom pada tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Akhirnya, Jepang menyerah kalah kepada pasukan sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Berita kekalahan Jepang tersebut diketahui oleh tokoh pemuda, terutama oleh Sultan Syahrir.
Mereka mengusulkan Soekarno-Hatta agar secepatnya memproklamasikan kemerdekaan. Tetapi usulan tersebut tidak disetujui karena menurut Soekarno, meski Jepang kalah, kekuatan militer Indonesia harus diperhitungkan. Tokoh pemuda seperti Sultan Syahrir, Sukarni, Heru Saleh, Yusuf Kunto, dan lain-lain terus mendesak Soekarno-Hatta agar cepat memproklamasikan kemerdekaannya. Akhirnya, tokoh pemuda membawa Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok. Pada pukul 17.30, Ahmad Sudiardjo membenarkan berita menyerahnya Jepang pada sekutu. Kemudian akhirnya Soekarno-Hatta bersedia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Pada tanggal 16 Agustus 1945 pukul 20.00, Soekarno-Hatta berangkat menuju kediaman Laksamana Maida karena dianggap aman dari ancaman militer Jepang. Disuruh Soekarno menulis konsep proklamasi. Kalimat pertama berdasarkan atas saran dari Ahmad Sudiardjo. Kalimat kedua sumbangan dari Muhammad Hatta. Kemudian muncul masalah mengenai siapa yang harus menandatangani. Hatta mengusulkan agar semua yang hadir. Tetapi tokoh pemuda Sukarni mengusulkan agar cukup Soekarno-Hatta saja dengan atas nama bangsa Indonesia. Akhirnya Sayyidina Malik mengetik naskah proklamasi kemerdekaan tersebut dengan beberapa perubahan yang telah disetujui, seperti perubahan tempo menjadi tempo, kata wakil-wakil menjadi atas nama, dan penulisan tangan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Nah, anak-anakku semuanya, demikianlah pertemuan kita hari ini. Terima kasih kalian telah menyaksikan video ini. Semoga kita akan bertemu lagi di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.